Langkah demi langkah, Indonesia sedang membangun kekuatan baru di jantung Nusantara. Di Kalimantan Timur, pasukan elit Kopassus kini diperkuat, bahkan ditempatkan di wilayah strategis yang berhadapan langsung dengan Ambalat dan Malaysia. Dan tak jauh dari situ, sistem rudal taktis Khan buatan Turki mulai berdiri gagah, mengamankan kawasan sekitar ibu kota Nusantara. Bersamaan dengan itu, Presiden menetapkan tahun 2028 sebagai momen resmi berpindahnya pusat pemerintahan ke IKN. Sekilas, ini tampak seperti proyek pembangunan biasa. Namun di baliknya, tersusun strategi militer yang sangat brilian, langkah yang perlahan mengubah peta kekuatan Asia Tenggara. Apakah semua ini hanya untuk melindungi IKN? Ataukah ini sinyal halus pesan deterensi bagi tetangga bahwa Indonesia sedang membangun benteng pertahanan baru di tengah Asia Tenggara? Latar belakang strategis. Kalimantan Timur bukanlah pilihan sembarangan. Secara geografis, wilayah ini relatif aman dari ancaman serangan langsung, namun sangat dekat dengan jalur vital seperti Ambalat, Laut Sulawesi, dan Selat Makassar. Ketika pusat pemerintahan berpindah ke IKN, seluruh elemen vital negara, dari presiden, kementerian, pusat data nasional, hingga sistem komunikasi strategis, akan berpusat di sini. Artinya, keamanan kawasan ini harus dibangun dari nol, dengan konsep pertahanan berlapis, tangguh, dan modern. Dan itulah yang kini sedang dilakukan Indonesia, secara senyap tapi pasti. Rudal Khan, kekuatan taktis di Kalimantan. Indonesia kini memiliki sistem rudal balistik taktis Khan. Rudal ini merupakan rudal serang darat jarak menengah, dirancang untuk menghancurkan target strategis dengan presisi tinggi. Khan memiliki jangkauan hingga 280 km, akurasi meleset hanya sekitar 10 meter, dan membawa hulu ledak seberat 470 kg. Cukup untuk melumpuhkan pangkalan musuh, pos radar, atau infrastruktur vital dalam satu kali tembak. Sistem rudal ini telah ditempatkan di Kalimantan Timur hanya puluhan kilometer dari kawasan ibu kota Nusantara. Artinya, kawasan ini kini memiliki efek deterensi taktis jarak menengah yang mampu melindungi seluruh Kalimantan serta mengamankan jalur strategis Selat Makassar. Kopassus Grup 4, penguat garis depan Nusantara. Namun kekuatan Indonesia tidak hanya dibangun lewat teknologi dan rudal. Langkah besar juga terlihat dari sisi pasukan elit. Kopassus Grup 4 kini resmi memperkuat sektor Kalimantan Timur dengan fokus utama melindungi kawasan IKN dan menjaga jalur strategis menuju perbatasan. Kehadiran Grup 4 bukan hanya simbol, tetapi merupakan bagian integral dari konsep pertahanan berlapis Indonesia. Apalagi wilayah ini berdekatan dengan Blok Ambalat, zona kaya migas yang sejak lama menjadi titik sensitif antara Indonesia dan Malaysia. Dengan menempatkan Kopassus di sana, Indonesia mengirim pesan tegas namun elegan. Kami tidak mencari konflik, tapi kami siap jika konflik datang. Inilah konsep silent deterrence, efek gentar yang dibangun tanpa satu peluru pun ditembakkan. Strategi berlapis dan efek gentar baru. Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana Indonesia membangun sistem pertahanan masa depan. Rudal Khan berperan sebagai alat serang cepat jarak menengah. Kopassus Grup 4 menjadi pengaman darat dan reaksi pertama di sekitar IKN. Sementara Kalimantan Timur kini dirancang sebagai pusat komando nasional baru di tengah kepulauan Nusantara. Kombinasi ini menciptakan pertahanan berlapis, dari darat, laut, hingga udara, yang saling menopang dalam satu jaringan strategis nasional. Dari Kalimantan Timur, KHAN mampu menjangkau titik-titik penting di utara, sementara Kopassus mampu bergerak cepat menghadapi ancaman infiltrasi di garis depan. Hasilnya, bukan hanya IKN yang terlindungi, tetapi juga Ambalat, Selat Makassar, dan seluruh kawasan kedaulatan Indonesia. Reaksi Malaysia dan regional. Menariknya, tak ada reaksi keras dari Malaysia. Namun analis di media mereka mulai membaca arah strategi ini dengan sangat hati-hati. Channel News Asia mencatat, penempatan rudal Khan di Kalimantan telah mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Sejumlah pengamat militer Malaysia bahkan mengakui, langkah Indonesia ini realistis karena sebuah ibu kota memang harus mampu melindungi dirinya sendiri. Namun, diam-diam Malaysia juga memperkuat Sabah dan meninjau ulang kebijakan pertahanannya. Artinya, tanpa satupun konflik terbuka, Indonesia telah berhasil menciptakan efek psikologis dan politis yang signifikan di kawasan.
keseimbangan antara pertahanan dan diplomasi. Meski kekuatannya meningkat pesat, Indonesia tetap berpegang pada prinsip aktif defensif, siap menghadapi ancaman, namun tidak akan menjadi pihak yang memulai perang. Inilah keseimbangan khas Indonesia, kuat dalam militer, namun tetap berwibawa dalam diplomasi. Kekuatan yang dibangun bukan untuk menakuti, melainkan untuk menjaga perdamaian dari posisi yang terhormat. Strategi besar Indonesia. Jika kita tarik garis besarnya, semua langkah ini bukan kebetulan. Penempatan rudal balistik taktiskan di Kalimantan, penguatan Kopassus Grup 4 di sektor strategis, dan pengesahan IKN sebagai pusat pemerintahan adalah bagian dari strategi besar pertahanan nasional Indonesia. Indonesia sedang membangun ibu kota yang bukan hanya simbol politik, melainkan juga pusat komando dan pertahanan strategis di jantung Nusantara. Kalimantan kini bukan sekadar rumah bagi pemerintahan baru, melainkan benteng besar Nusantara, penjaga kedaulatan dari generasi ke generasi. Inilah wajah baru Indonesia, kuat, modern, dan disegani. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah ini menjadi sinyal deterensi yang efektif, atau awal dari babak baru keseimbangan militer di Asia Tenggara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.